Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Judul renungan firman Tuhan pagi ini adalah tetap mengasihi Tuhan. Saya akan bacakan di dalam Roma 8 ayat yang ke-28 bagian A. Di sana mengatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat ini ada dua hal yang ditekankan. Yang pertama, ayat ini ditujukan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Jadi bila saudara dan saya kita mengasihi Tuhan, ayat ini pun ditujukan bagi setiap kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat ini Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Dengan kata lain, di dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, yang telah terjadi, yang sedang terjadi, bahkan yang akan terjadi, semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Anak kalimat turut bekerja di sini Bapak Ibu Saudara itu merujuk kepada makna gabungan, yaitu pekerjaan bersama-sama lebih dari satu bagian. Nah, bila salah satu bagian ini hilang, maka turut bekerja itu menjadi tidak lengkap. Karena beberapa bagian dari turut bekerja itu tidak ada. Dengan kata lain, segala sesuatu dalam kehidupan seseorang yang mengasihi Tuhan itu diperlukan untuk mendatangkan kebaikan. Karena segala sesuatu itu merupakan sebuah gabungan di mana di dalamnya Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Rasul Paulus dia menemukan kunci untuk mengerti kebenaran ini lewat wahyu yang diberikan Tuhan kepada dia. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, baik peristiwa yang besar atau kecil, yang menyenangkan atau yang menyusahkan, pengalaman pahit atau manis, yang mematikan atau menghidupkan, bahkan yang menguntungkan atau merugikan, itu mempunyai hubungan satu dengan yang lain. Dan di dalamnya Allah turut bekerja untuk mendatangkan faedah bagi orang yang mengasihi Dia. Kalau di dalam terjemahan lain Bapak Ibu Saudara, di sana dikatakan di dalam segala sesuatu ada kekuatan yang bekerja untuk mendatangkan faedah. Kita akan lihat di dalam terjemahan NSW, di sana dikatakan ayat ini di ayat Roma 8 ayat 28 ini dihubungkan dengan ayat-ayat sebelumnya. Di sana mengatakan bahwa Roh Kuduslah yang turut bekerja di dalam segala sesuatu yang terjadi. Sehingga barang siapa yang mencintai Tuhan, ia akan mendapatkan provide, akan mendapatkan keuntungan dan kebaikan. Jadi Allah itu turut bekerja Bapak Ibu Saudara di dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja mengatur segala sesuatu. Allah memberikan segala sesuatu kepada manusia. Dia juga mengizinkan segala sesuatu itu terjadi. Bahkan Dia sendiri yang memonitor segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Di dalam Amsal 12 ayat yang ke-21 Bapak Ibu Saudara, di sana dikatakan orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Ya, kalau kita lihat ayat ini seakan-akan ketika orang itu benar tidak akan ditimpa, tetapi mungkin yang tidak benar dia akan ditimpa. Tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Di dalam terjemahan lain di sana dikatakan di dalam Companion Bible, ayat ini memiliki arti seperti ini. Orang benar tidak akan ditimpa oleh apapun yang sia-sia. Jadi tidak ada sesuatu pun dalam kehidupan seseorang yang mengasihi Tuhan itu merupakan bencana, itu merupakan kesia-siaan atau kebetulan. Tapi sebaliknya segala sesuatu bahkan
yang membuat kita tidak senang ketika kita menerimanya, itu adalah bagian dari racikan Tuhan, adalah bagian dari rencana Tuhan untuk kebaikan saudara dan saya yang mengasihi Tuhan. Puji Tuhan. Di dalam kehidupan setiap orang-orang percaya, kalau kita memang anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, tetapi di dalam hidup kita mungkin terjadi hal-hal yang berlawanan dengan kesejahteraan kita, dengan kesehatan kita, dengan keinginan kita, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita kecewa, jangan sampai kita mengeluh dengan tidak henti-hentinya. Karena ada maksud Tuhan yang baik untuk setiap kita. Dan pasti semuanya itu membawa akibat yang baik untuk setiap kita. Ya, ada banyak orang percaya, orang Kristen yang seringkali tidak mau digarap, tidak mau masuk dalam rencana Tuhan. Di dalam segala sesuatu, dia hanya mau sebagian saja. Ya, kalau kita tidak rela Bapak Ibu Saudara untuk diatur oleh Tuhan, untuk diperiksa, dimonitor oleh Tuhan di dalam semuanya, maka kita tidak akan menjadi sesuatu yang seperti yang Tuhan inginkan. Tapi bila kita menerima segala sesuatu itu dengan pengertian, dengan ketaatan penuh, dengan kebijaksanaan yang dari Tuhan, kita akan dibentuk oleh Tuhan menjadi sesuatu yang baik di mata Tuhan. Puji Tuhan. Bukan kebetulan Bapak Ibu Saudara, ayat-ayat ini ya mengatakan bahwa di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-12, orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Dan di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-19, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dari kesemuanya itu. Ya. Pada saat yang sama juga Tuhan mengatakan tadi orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Dan hal ini menunjukkan bahwa penderitaan, kemalangan, kesulitan itu bukan merupakan bencana, bukan kesia-siaan, juga bukan sebuah kebetulan. Ya. Nasihat Rasul Paulus kepada setiap kita lihat di dalam Efesus pasalnya yang kelima ayat yang ke-20, ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Ditegaskan kembali di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu Saudara, Allah mengatakan bahwa kita harus mengucap syukur kepada Dia atas segala sesuatu. Ya, kita biasanya berterima kasih kepada seseorang yang turut andil mendatangkan keuntungan bagi setiap kita. Kita mengucapkan terima kasih kepada orang yang sudah menguntungkan kita. Tetapi banyak dari kita orang-orang percaya yang tidak mau mengucap syukur kepada Allah atas segala sesuatu. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena satu alasan yang sederhana. Karena mereka tidak percaya bahwa Allah turut bekerja, Allah turut andil dalam segala sesuatu. Di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 saya akan bacakan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kita melihat Bapak Ibu Saudara bahwa kita tidak akan dicobai melampaui kekuatan kita. Itu bukan karena iblis tidak menginginkannya, tidak. Tetapi di ayat ini jelas dikatakan karena Allah itu setia. Dan karena itu Ia tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan setiap kita. Ketika kita dicobai sampai
Bapak Ibu Saudara, sampai kita memiliki iman yang kuat, memiliki iman yang teguh. Biarlah kepahitan, kesulitan yang saudara dan saya alami, kita bisa mengucap syukur di dalamnya. Karena mata iman kita bisa memandang jauh ke depan. Bukan hanya sebatas apa yang di depan mata kita, tetapi mata iman kita tembus sampai ke belakang. Kita bisa mengatakan di sana bahwa selalu ada topangan tangan Tuhan yang akan memberikan faedah, memberikan keuntungan bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Ketika Ayub berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ayub 2 ayat yang ke-10. Firman Allah berkata, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dan ia berkata bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub pertama ayat yang ke-21. Kembali Ayub mengatakan kebenaran. Di dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa. Bahkan Ayub tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayub pertama ayat yang ke-22. Apa yang Ayub katakan itu benar. Bila kita mengasihi Tuhan dan mengikuti firman-Nya. Namun kita masih bertanya, Tuhan, kenapa aku masih seperti ini? Kenapa aku belum disembuhkan? Kenapa hal ini terjadi, hal itu terjadi? Bapak Ibu Saudara, lakukanlah apa yang benar seperti Ayub. Muliakanlah Tuhan atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Apa yang kita anggap sekarang penderitaan itu perlu, Bapak Ibu Saudara, untuk kebaikan kita. Kalau itu tidak perlu, itu tidak akan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Oleh karena itu, tidak ada sesuatu pun dalam kehidupan seseorang yang mengasihi Tuhan. Kita percaya, kita melihat bahwa Tuhan itu adalah Allah yang setia. Tuhan tidak akan membiarkan setiap kita. Oleh karena itu, ketika kesulitan datang, ujian, pencobaan datang, pelihara hati yang tetap cinta akan Tuhan. Pelihara pikiran kita yang tetap bersih mengasihi Tuhan. Pelihara diri kita di dalam kasih Tuhan. Pelihara hati kita supaya tetap mencintai Dia. Biar kita bisa berkata, Tuhan, ketika aku dalam keadaan lancar, aku cinta Engkau. Di hari aku sehat, aku cinta Engkau. Di saat aku tidak beruntung, aku juga tetap mencintai Engkau Tuhan. Di saat mengalami penderitaan, kerugian, aku juga tetap cinta Engkau. Puji Tuhan, kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan nama Tuhan. Percayai Dia, muliakanlah Tuhan. Ucapkan syukur karena semuanya mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Puji Tuhan. Kita akan sama-sama berdoa, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami bersyukur Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang mengatur segala kehidupan kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Untuk kami tetap masuk di dalam rencana-Mu, tetap tinggal di dalam Engkau. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, ajar kami mengucap syukur di dalamnya Tuhan. Ajar kami memuliakan Engkau dengan mulut bibir kami. Sehingga semuanya yang menimpa kami itu mendatangkan faedah, mendatangkan keuntungan dan kebaikan bagi setiap kami. Kami mau menaikkan doa syafaat pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa buat bangsa-bangsa. Biarlah semua bangsa-bangsa mengalami kasih Tuhan, mengalami lawatan Tuhan lewat keadaan yang dialami bangsa-bangsa saat ini Tuhan. Dan kami percaya Engkau turut bekerja di dalamnya mendatangkan kebaikan. Kami juga berdoa buat pemerintahan bangsa kami Tuhan. Ketika saat ini menangani wabah ini Tuhan, Engkau tolong mereka untuk dapat menyelesaikan Tuhan
semua kesehatan yang ada, fasilitas-fasilitas yang ada Tuhan, itu terselesaikan dengan baik. Bahkan perekonomian Tuhan, itu juga dapat terselesaikan dengan baik karena Engkau turut di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati pemerintahan kami, berkati kami juga. Tuhan Yesus, berkati sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, yang saat ini mungkin sedang mengalami pergumulan Tuhan, yang sedang mengalami kesulitan. Ajar mereka tetap mengucapkan yang benar di pemandangan Tuhan. Ajar mereka berdiri di atas dasar kebenaran firman-Mu, sehingga Tuhan mereka yakin, mereka percaya bahwa Allah turut bekerja di dalamnya. Berikan hati damai di dalam hati mereka Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiran sidang jemaat Tuhan. Sehingga tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, digantikan dengan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan. Pagi hari ini kami akan melangkah, kami akan menjalani hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kemenangan. Karena kami percaya Engkau mengatur segala sesuatu. Engkau Allah yang baik, Engkau mengendalikan situasi dalam kehidupan kami. Terima kasih, ini doa kami Tuhan yang kami sudah pohonkan dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya, haleluya, amin.